Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Ilmagani dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah penjajahan VOC di Indonesia. Nah, saya akan mulai dari awal mula terbentuknya VOC terlebih dahulu. Nah, VOC ini didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda, mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren Zeventien. Kantor perdana VOC terletak di Banten dengan pimpinan Francois Suiter. Tujuan dari pembentukan VOC ini adalah mencegah persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Nah, setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Nah, isi dari hak oktroy itu adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, hak melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, hak atas perekrutan pegawai. Yang ketiga, membentuk angkatan perang. Yang keempat, melakukan perang. Yang kelima, membangun benteng dan melakukan perjanjian. Yang keenam, mencetak dan mengeluarkan uang. Nah, hak oktroy ini tujuannya apa sih? Hak oktroy itu bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol menguasai Nusantara serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang kepada VOC. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Nah, selanjutnya ini Gubernur Jenderal VOC. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ini Pieter Both. Jadi Pieter Both itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1610 sampai 1614. Kebijakan Pieter Both adalah memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta yang berada di bawah wilayah Banten. Pertimbangan pemindahan wilayah diantaranya karena letak strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. Yang di sampingnya ada Jan Pieters Zoon Choen. Masa pemerintahan Jan Pieters Zoon Choen menjabat sebagai Gubernur Jenderal pertama pada 1619 sampai 1623 dan kedua pada 1627 sampai 1629. Kebijakan Jan Pieters Zoon Choen yang paling berpengaruh adalah menghasut Rana Menggala sebagai penguasa Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta sekaligus menutup kantor dagang EIC. Selain itu, Jan Pieters Zoon Choen juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, selanjutnya kebijakan ekonomi VOC. Dalam menjalankan pemerintahannya, banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut adalah kebijakan ekonomi VOC. Yang pertama, ada hak ekstripasi. Jadi, hak ekstripasi itu merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. Yang kedua, kontingenten adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang telah ditentukan oleh VOC. Jadi pajak ini berupa hasil bumi, sayangnya tidak ada sistem ganti rugi apabila terjadi kegagalan panen. Yang ketiga, ada Verplichte Leverantie adalah kebijakan menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. Yang keempat, pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Serang, dan Ternate
Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol perdagangan sekaligus mengawasi jalannya monopoli. Nah, yang terakhir nih, berakhirnya VOC itu gimana sih? Jadi, pada Desember 1780 terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan hingga VOC tidak mampu lagi menanggung biaya yang diajukan. Pada perkembangannya VOC mulai mengalami penurunan pemasukan hingga membutuhkan bantuan dari luar. VOC menjadi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pinjaman dari luar. VOC tetap berdiri, namun mengharuskan melakukan pemberhentian direksi, pegawai yang dikurangi, pembongkaran kantor, dan meminimalisir kegiatan perdagangan. Akibat kekalahan Belanda mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintah Inggris. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu dan diperparah oleh perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia hingga terjadinya reorganisasi besar-besaran. Nah, oleh karena itu, karena terus-menerus merugi, VOC akhirnya dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.